Halo guys, kembali lagi bersama gua Nandi. Pada video kali ini gua akan membahas alur cerita dari film yang berjudul The Lesson. Apa jadinya jika guru yang mengajar kita di sekolah adalah seorang psikopat? Tidak pernah lupa, gua selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia selalu ya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang anak bujang bernama Finn, yang sudah terbangun dari tidurnya. Ia tinggal satu rumah bersama kakak laki-lakinya yang bernama Jake dan pacar dari kakaknya yang bernama Mia. Bisa dibilang kehidupan Finn tidaklah sebagus anak-anak lainnya, karena ayahnya tinggal di luar negeri untuk bekerja, sedangkan ibunya sudah meninggal dunia sejak ia masih kecil. Setiap hari Finn mengisi waktunya lebih banyak di sekolah dan tidak pernah untuk tidak hadir sedikit pun. Tapi bukannya untuk belajar, ia malah sengaja pergi ke sekolah untuk mengganggu siapapun bersama temannya yang bernama Whiteley dan juga Joel. Bahkan seorang ibu guru juga diajak makan malam sama temannya yang berjaket merah. Temannya yang berjaket merah ini bernama Whiteley dan merupakan murid yang paling bandel dari mereka bertiga. Di sisi lain kita diperlihatkan seorang pria yang baru saja selesai memarkirkan mobilnya di sekolah itu. Ketika itu juga Finn dan teman-temannya malah bekerja sama untuk membuat mobil pria itu lecet. Di sekolah pun mereka masih sempat-sempatnya membawa sebuah pisau yang jelas-jelas benda terlarang. Pemikiran yang panjang, mobil yang enggak tahu punya siapa, malah dilecetin dengan tulisan kasar. Dari ekspresi mereka juga tidak ada yang merasa bersalah sama sekali. Dan memang bandelnya luar biasa. Saat pelajaran olahraga, Finn dengan perilaku seenaknya malah sengaja tidak membawa pakaian olahraga. Tapi bukannya minta maaf, Finn malah ngatain guru olahraganya dengan bahasa kasar. Begitu juga dengan teman-temannya Finn yang susah diatur setengah mati. Sampai-sampai guru olahraganya pun sudah enggak tahu harus ngajarin kayak gimana lagi. Saat sore hari, Finn diajak oleh pacar kakaknya yang bernama Mia untuk ikut berenang bersama mereka. Mia yang berpacaran dengan Jake sudah tinggal dalam satu rumah, dikarenakan Mia mempunyai hubungan yang tidak baik dengan ibunya. Intinya sih, mereka bertiga ini hidup tanpa pengawasan orang tua sama sekali. Makanya perilaku mereka tidak dibatasi dan bertingkah seenaknya saja. Esok harinya, di sekolah itu kedatangan guru bahasa yang baru bernama Mr. Girl. Hari pertama Mergail mengajar di sekolah itu tidaklah begitu baik. Lebih parahnya lagi saat ia baru menjelaskan mengenai buku apa saja yang akan digunakan. Join langsung meledek Mergail dan membentaknya secara kurang ajar. Bukannya disambut dengan baik, Mergail malah dikatain bau dan diejek sama muridnya sendiri. Padahal niatnya sangatlah baik untuk memberikan edukasi kepada murid-muridnya itu. Whiteley yang ada di kelas itu juga naik ke kursi dan tidak peduli dengan teriakan Mr. Girl. Seketika itu juga Joel langsung berjalan ke depan kelas dan menaruh bekas permen karet di rambut Mergail. Kalau sudah kayak begini siapapun gurunya sudah pasti bakal emosi berat. Mau murid cewek ataupun murid cowok satu kelas itu sama-sama kurang ajar. Mergail yang tidak dihormati merasa sangat frustasi dan komit-kamit sambil menahan emosinya. Ditambah lagi tidak merasa kasihan dengan Mergail dan menantangnya untuk berantem. Whiteley tidak senang dengan tatapan Mergail yang tertuju kepada dirinya. Namun Mergail tidak meladeninya dan terus menjelaskan ke muridnya mengenai apa saja yang akan dipelajari. Sepulang dari sekolah, Finn bersama Whiteley dan Joel sengaja pergi ke sebuah warung untuk membeli rokok. Di saat yang bersamaan, Finn malah mengambil satu botol minuman dan diketahui oleh pemilik warung. Mereka bertiga pun pergi ke lapangan kosong dan menjauh dari kejaran si pemilik warung. Saking dibencinya, anak-anak kecil malah meledek mereka bertiga yang bandel itu. Hubungan Finn, Whiteley dan Joel yang begitu akrab membuat mereka tidak terpisahkan baik di dalam maupun luar sekolah. Mereka sama-sama tidak diawasi dengan baik oleh orang tua mereka dan bertingkah seenaknya saja. Tapi bedanya Joel masih ada harapan untuk menjadi lebih baik lagi. Ia berkata bahwa ayahnya akan membawa Joel untuk bergabung dengan sekolah tentara. Sedangkan Whiteley dan Finn tidak tahu mereka mau ngapain setelah lulus sekolah. Itu pun kalau mereka bisa lulus dengan sifat yang begitu brutal. Saat malam hari, Finn baru tiba di rumahnya itu dan melihat Jake yang merayu Mia untuk mantap-mantap. Melihat hal itu Finn tidak jadi naik ke kamar dan turun lagi ke bawah. Sebenarnya Finn adalah seorang pria yang sangat pendiam ketika berada di rumahnya sendiri.
Ia bahkan sangat jarang untuk berkomunikasi dengan kakaknya maupun Mia. Pada pagi hari Finn akan menikmati sarapan sebelum ia berangkat sekolah. Kebetulan Finn hari ini berulang tahun yang ke-16 dan langsung diucapkan oleh Mia. Namun, ia tidak mendapat ucapan dari Jake sama sekali. Jake malah menyuruh Finn untuk mencari rumah sendiri dan tidak tinggal bersama mereka lagi. Ketika itu juga Mia merasa kesal dengan perkataan Jake dan Finn langsung menjawab bahwa rumah ini adalah milik ayah mereka. Ia emosi dengan kakaknya sendiri yang sudah belagu dengan membayar uang sewa rumah ini. Dari pagi sampai sore Finn seharian menghabiskan waktunya hanya berdua dengan Whiteley. Untuk mengisi rasa bosannya mereka sampai merusak sepeda milik warga secara terang-terangan. Memang benar-benar definisi anak kurang ajar yang sangat merugikan orang tidak bersalah. Setelah selesai, mereka pun berjalan menyusuri jalan raya untuk pergi sejauh mungkin. Namun tiba-tiba, kepala mereka berdua dipukul dari belakang, entah oleh siapa. Ketika itu juga mereka pun diculik dan dibawa pergi menggunakan mobil. Kemudian Finn dan Whiteley yang sudah berdarah-darah langsung diseret ke sebuah ruangan. Mereka dirantai dan digembok agar tidak bisa bergerak sedikit pun. Orang itu juga sengaja mengebor meja untuk membuat lubang agar tangan Finn dan Whiteley bisa diikat menggunakan tali tis. Ini merupakan cara paling efektif untuk membuat mereka berdua tidak bisa bergerak. Di sisi lain orang itu juga menyiapkan sebuah papan tulis di ruangan itu. Lalu seorang Finn yang merupakan pria bandel sampai terkencing-kencing saat melihat Whiteley tidak sadarkan diri ternyata orang misterius itu adalah guru baru mereka yang bernama Mergael. Tanpa banyak bicara Mergael menjelaskan materi pembelajaran untuk hari ini karena hari ini materinya adalah kata benda maka Mergael memberi contoh untuk setiap benda yang ada di situ. Seperti palu, paku, dan tembakan paku. Tidak lama kemudian Mergael menyuruh Finn untuk mencari setiap arti dari kata yang ia sebut di dalam kamus. Setiap kesempatan Finn hanya memiliki waktu 10 detik dan apabila Finn tidak bisa menemukan kata tersebut di dalam kamus maka tangannya akan dipantek dengan paku. Kali ini Finn disuruh untuk mencari arti dari kata inspirasi. Dengan rasa panik dan takut, Finn terus mencari dan untungnya ia berhasil menemukan kata itu. Tidak sampai di situ, jika Finn sudah menemukan kata tersebut di dalam kamus, ia harus membaca pengertiannya dan diingat ke dalam otak. Mergael juga mengatakan bahwa dari setiap penjelasan dan pertanyaan yang ia berikan nantinya akan diadakan ujian di akhir pertemuan. Finn benar-benar diforsir di setiap waktunya untuk sigap membuka kamus. Mergael memberikan setiap perintah itu secara mendadak dan tidak bisa diduga oleh seorang Finn. Mr. Mergael percaya bahwa dalam kegiatan pembelajaran sangat dibutuhkan yang namanya motivasi. Maka dari itu, ia memiliki cara tersendiri untuk memotivasi murid-muridnya yang terlalu nakal. Kemudian memberitahu Mergael bahwa Whiteley sudah sekarat dan tidak sadarkan diri dalam waktu yang lama. Namun, Mergael malah melakban mulut Finn dan memantek tangannya dengan paku. Ia berkata bahwa Finn tidak mengerti sama sekali dengan inti dari kelas ini. Mergael ingin agar murid-muridnya merasakan apa itu yang namanya rasa sakit. Karena dalam kehidupan tidak ada sesuatu yang berjalan tanpa rasa sakit. Ya mungkin saja cara pembelajaran Mergael sudah menerapkan kurikulum 2100. Setelah itu, ia kembali melanjutkan kegiatan pembelajaran dan menjelaskan seluruhnya di papan tulis. Apabila terdapat inti kata yang sekiranya rumit, maka ia menyuruh Finn untuk membuka kamus dan mencarinya. Dengan waktu 10 detik Finn selalu berhasil menemukan kata-kata yang ia suruh. Dalam kondisi seperti ini, mau enggak mau Finn harus mengingat semua penjelasannya. Di dalam kelas pembelajaran Mergael, terdapat waktu istirahat selama 30 detik yang digunakan untuk minum seteguk air. Finn pun langsung diberikan minum sama Mergael dan begitu juga dengan Whiteley yang tidak sadarkan diri. Semakin lama kelas ini berlangsung, maka semakin sadis pula Mergael sebagai seorang guru psikopat. Kali ini tantangan menjadi lebih rumit dan Finn disuruh mencari setiap kata hanya dengan waktu 7 detik. Apabila ia tidak bisa menjawab, maka ia akan dipantek dengan alat penembak paku. Namun benar saja Finn tidak bisa menjawab dan tangannya langsung ditembak dengan penembak paku. Mergael yang sedang emosi semakin menjadi-jadi ketika Whiteley tidak sadar dalam keadaan yang lama akibat perbuatan Whiteley. Mergael juga sengaja memantek tangan Whiteley dengan penembak paku.
Ditambah lagi dengan paku kedua yang dipantek secara manual dengan palu. Suasana pun merubah semakin kacau dan Margale menjadi tidak mood untuk memberikan edukasi kepada mereka berdua. Di sisi lain Mia yang sedang bersama Jake di rumah malahan was-was kenapa Finn tidak pulang-pulang. Ia berusaha untuk menelepon Finn tapi HP-nya malah kagak aktif. Hebatnya kakaknya Finn tidak peduli sama sekali dan sangat berbeda dengan sifat Mia yang begitu peduli. Mia pun mengirimkan SMS kepada Finn dengan harapan agar dibaca, tapi Jake melihatnya dan langsung cemburu kepada Mia. Jake berkata, apalah pentingnya seorang Finn sampai-sampai kamu mencari dirinya. Ujung-ujungnya Jake mengucapkan kalimat kasar dan membuat Mia pergi dari rumah itu. Mia juga diancam agar tidak kembali ke rumah itu lagi dan pergi sejauh-jauhnya bersama Finn. Mia yang berjalan menjauh dari rumah Jake pun bertemu dengan Joel yang sedang menunggu ayahnya menjemput. Joel sangat beruntung karena hari ini ia tidak bermain dengan Finn dan Whiteley karena ia diajak ayahnya untuk ikut ke sekolah militer. Saat itu juga Mia meminta Joel untuk menelepon Finn tapi tetap saja tidak diangkat sama sekali. Ya, dari sini kita bisa lihat bahwa seorang teman pun hanya bisa bersama kita saat senang doang. Tetapi saat kita dalam kondisi sulit, sangat sedikit teman yang mau membantu kita. Lalu Mia pun berjalan di tengah malam sendirian saja dan berharap akan bertemu dengan seorang Finn. Sampai suatu ketika ia menemukan sebuah mobil yang terparkir dengan bekas lecet di bodi belakang. Namun tiba-tiba dari kejauhan Mia dikejar oleh seorang pria dan ia pun kabur sebisa mungkin. Sialnya ia harus ditangkap oleh pria itu dan sudah jelas pria itu adalah Margale. Lalu Mia pun dibawa ke ruangan itu dan disekap bersama mereka berdua. Margale berkata bahwa ia sudah tahu akan ada seseorang yang mencari Finn atau Whiteley. Dan benar saja mangsa yang ditunggu-tunggu sudah datang secara tidak sengaja. Kali ini jumlah murid dari Margale sudah sebanyak 3 orang. Kegiatan pembelajaran bukannya semakin seru tapi malah semakin sadis. Ketika itu juga Margale menyuruh Whiteley untuk membaca satu pengertian dari kamus tapi Whiteley malah membenturkan kepala Margale terhadap kepalanya sendiri. Tidak perlu waktu lama, Margale langsung mengambil tembakan paku dan menembaknya ke leher Whiteley. Ya dari sini sudah jelas Whiteley harus tewas dengan kondisi paku sudah menembus lehernya. Dalam kondisi histeris seperti itu, Margale mengatakan bahwa ia bisa menjadi seperti ini karena tuntutan orang tua yang memaksanya untuk terlalu banyak belajar. Oleh sebab itu, apabila ada murid yang malas, maka akan ia berikan edukasi dengan cara yang begitu brutal. Kemudian Finn sudah memasuki sesi ujian dan ia harus menjawab seluruh pertanyaan yang diberikan dengan cepat. Ini adalah sesi terakhir yang tentunya benar-benar menegangkan bagi Finn dan juga Mia. Sebelum dimulai Margale memberitahu bahwa Mia akan menjadi korban apabila Finn salah menjawab dari setiap pertanyaannya. Untuk satu pertanyaan, maka kepala Mia akan dipantek dengan satu paku. Hebatnya soal demi soal yang diberikan oleh Margale berhasil dijawab oleh Finn. Pada saat itu pun Margale bangga karena metode yang ia terapkan berhasil membuat Finn menjadi jenius. Di saat yang bersamaan, Mia secara diam-diam ingin mengambil paku yang berada di leher Whiteley. Ketika sudah diambil, Mia langsung menancapkan paku itu tepat di leher Margale. Ia juga melepaskan tali yang ada di tangan Finn, namun sialnya kepala Mia malah dipukul palu dari belakang. Dengan waktu yang begitu tipis, Finn menarik tangannya untuk terlepas dari paku yang menancap. Finn pun berhasil mengambil pisau yang terjatuh dan langsung memotong kedua jempol di tangan Margale. Dengan jempol yang terlepas sulit untuk mengambil apapun di tangannya sendiri. Bodohnya Finn membiarkan Margale untuk berdiri dengan alasan mengambil kunci agar mereka bisa kabur dari sini. Namun, Margale berbohong dan ia langsung menginjak Finn berkali-kali. Untung saja Mia sudah sadarkan diri dan ia langsung memukul Margale dengan palu tanpa ampun. Berkali-kali ia memukul Margale dengan penuh emosi sampai-sampai kepalanya hancur. Ketika itu juga Mia pun berhasil membunuh Margale dan ia menemukan kunci untuk kabur dari rumah itu. Mereka berjalan berduaan saja menyusuri jalan di tengah malam untuk kembali ke rumah. Lebih kerennya lagi saat sampai di rumah mereka berdua mengusir Jake untuk pergi dari rumah ini.
Bagaimana tidak, Jake cuma bisa mantap-mantap dan tidak membantu sama sekali. Pada akhirnya mereka berdua menghabiskan waktu dengan menonton TV dan film pun berakhir. Ya semoga saja penjelasan gua tentang film The Lesson bisa kalian mengerti ya guys. Sampai bertemu lagi di video berikutnya, gua Nandi cabut dulu. Dadah.